Sekejap ku menengadah untuk hilangkan rasa gundahku. Terkadang ku terkesima oleh pesona keagungan. Segala isak, segala doa ku panjatkan agar aku tabah menjalani hidup. Semakin banyak ku mencari, semakin jauh pula relasiku denganmu. Di sela malam yang sunyi, ku melarikan diri dari penatnya kota, bergulat dengan hantu untuk menyendiri walau tak mengerti, hingga muncullah sebuah resensi hidup yang mengubah cara hidupku yang lama. Ketika ku jatuh, sang mentari mengajariku arti kata bangkit. Dan saat ku hilang arah, tak tahu jalan untuk kembali, kaulah kompas yang menuntunku untuk kembali. Ketika duniaku gelap gulita, sang mentari menuntun dan menerangi isi hatiku, hingga sampailah diriku di penghujung jalan, bertemu dengan insan pemberi kehidupan. Kini ku tersesat layaknya domba yang terpisah dari kawan. Tapi kaulah gembalaku yang baik dan murah hati. Ku sadar bahwa aku anak bungsu yang hilang, yang butuh perhatian dan kesempatan. Saat ku hilang, kau datang mencariku dan membawaku untuk kembali ke rumah Bapakku. Cintamu tak terbatas oleh waktu, kasihmu luas tiada tara. Kukira cinta kasih mesti bersama kekasih, tapi nyatanya kasih itu universal, baik antara pencipta dan ciptaan. Dalam masa penantianku, ku berusaha bangkit dari keterpurukanku untuk pergi ke rumah Bapakku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup adalah perjalanan menuju Allah. Allah yang penuh belas kasih, Allah yang selalu mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Pengalaman anak yang hilang. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Menjadi sebuah pengalaman yang berharga dalam hidupnya, di mana ia pada akhirnya sungguh menemukan sosok Bapa yang sungguh penuh belas kasih, sosok Bapa yang menerima kembali anaknya yang telah berdosa. Maka dalam ibadat tobat Prapaskah ini, kita pun diajak untuk merenungkan kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita yang kita lalui, yang penuh dengan situasi kedosaan yang tidak jarang membelenggu kita, menjauhkan kita dari Allah sendiri. Oleh karena itu, kita pun mau sama seperti anak yang hilang. Kita punya semangat, kita punya kehendak untuk bangkit dan pergi kepada Bapa yang penuh belas kasih itu. Kita hening sejenak, kita mau menyatakan tobat dan sesal kita. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Amin. Kita mohon terang dan bimbingan Roh Kudus, kita doakan bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, dengan penuh rendah hati kami berterima kasih untuk anugerah dan perlindungan yang kami alami hingga saat ini. Dalam kesempatan yang baik ini pula, kami ingin kembali merenungkan sabda-Mu yang membuat kami selalu mengutamakan kasih sebagai pegangan hidup kami. Dengan ini semua, kami mengharapkan curahan Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami kepada sukacita cinta dalam masa tobat ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi-babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian serta tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Sabda Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penggalan perikop ini terdapat dalam kisah Injil tentang anak yang hilang. Injil yang kita dengarkan baru saja mengisahkan tentang belas kasih Allah yang begitu besar bagi umatnya. Injil mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Bapa yang murah hati, Bapa yang selalu mengundang anak-anaknya meskipun pernah mengalami keterpurukan, kedosaan, dan juga kelemahan. Dari kisah anak yang hilang, tentunya kita semua
sudah mengetahui bagaimana alur cerita dalam kitab suci ini tentang anak yang hilang. Tetapi kalau kita mau untuk sungguh-sungguh membaca secara lengkap dari Injil Lukas bab 15 ini secara keseluruhan, tentu akan lebih baik lagi. Dan dari 3 bagian besar kisah yang ditampilkan adalah berbicara tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Dari ketiga kisah ini tentunya ada hal-hal yang berbeda. Dari hal-hal yang berbeda ini tentu kita mau melihat satu persatu yang menjadi daya tarik dari kisah ini sendiri. Kalau kita bicara tentang kisah domba yang hilang, bagaimana 100 ekor domba hanya tersisa 99 ekor. 1 ekor menghilang. Lalu yang 1 ekor ini dicari. Dalam pencarian ini ada sesuatu yang menarik, bahwa domba adalah sebuah, katakan sebagai seekor yang tidak akan pernah bisa menemukan jalan pulang. Hewan tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Maka domba yang hilang dicari meskipun hanya seekor. Dari kisah dirham yang hilang, dirham adalah sebuah benda yang dalam tradisi adalah yang dipakai pada saat pesta. Ketika dirham hilang, maka akan tidak menjadi lengkap. Maka yang hilang ini harus dicari. Dirham yang hanyalah sebuah benda tentu tidak bisa muncul secara tiba-tiba. Sebuah benda haruslah dicari. Dari kisah domba yang hilang dan dirham yang hilang, ini harus dicari. Sang pemilik harus memiliki inisiatif untuk mencarinya. Tetapi kalau kita berbicara tentang anak yang hilang, anak yang hilang adalah sosok manusia, bukan barang, bukan hewan. Dan tentunya sebagai seorang manusia, dia tahu jalan untuk kembali. Dia tahu jalan untuk pulang ke rumahnya. Anak yang hilang inilah yang membedakan dari kisah domba dan dirham yang hilang. Anak yang hilang, ia akan kembali sendiri karena punya hati dan juga punya kebebasan. Punya hati tentunya menjadikan seorang yang pergi jauh, dia merindukan sesuatu dan ingin kembali. Tetapi ketika manusia punya kebebasan, ini adalah sebuah tawaran apakah ia mau melakukannya atau tidak. Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah anak yang hilang, di mana manusia pada akhirnya bisa kembali sendiri, ada 3 kekuatan yang sungguh luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia. Allah memberikan akal budi untuk berpikir, hati untuk merasa, dan kehendak untuk melakukan sesuatu atau bertindak. Dari 3 kekuatan yang sungguh luar biasa yang Allah berikan kepada manusia, inilah yang digunakan untuk pada akhirnya anak yang hilang, ia menggunakan akal budinya untuk berpikir, bagaimana saya harus kembali, bagaimana caranya saya harus kembali, dan hati untuk merasa. Dengan hati, ia sudah mengecewakan bapaknya, tetapi hatinya tetap berharap bahwa bapaknya
mau untuk mengampuni. Dan yang terpenting lagi adalah memiliki kehendak untuk melakukan dan juga untuk bertindak. Kalau manusia tidak pernah punya kehendak, maka apapun yang terdapat dalam akal budi dan juga hati, maka tidak akan pernah terjadi. Misteri kasih Allah, kita mengatakannya demikian untuk menggambarkan kisah anak yang hilang. Misteri adalah sebuah rahasia yang terpendam, sebuah rahasia yang tertutup dan tidak seorang pun bisa melihat. Tetapi lama-kelamaan misteri akan membuka, akan menyingkap bahwa Allah memiliki belas kasih yang sungguh luar biasa. Allah selalu mencari yang hilang dan berdosa, tetapi manusia tidak hilang kebebasannya ketika kembali kepada Allah. Dan kalau kita merenungkan kisah anak yang hilang, si sulung atau si bungsu, pada umumnya kita akan fokus kepada si bungsu. Begitu banyak orang mungkin beranggapan bahwa anak hilang adalah si bungsu. Bagaimana si bungsu meminta harta bagiannya, dia pergi meninggalkan rumah, menghamburkannya, menghabiskannya, tetapi kemudian dia menyesali dan berani untuk pulang menemui bapaknya. Bungsu memang anak hilang. Ia hilang di luar rumah. Tetapi kalau kita merenungkan lebih jauh, bagaimana dengan si sulung? Apakah si sulung sungguh-sungguh bukan anak hilang? Si sulung pun bisa dikatakan sebagai anak yang hilang. Hilang di mana? Dia hilang di dalam rumahnya sendiri. Ada di rumah bersama dengan bapaknya, melakukan yang terbaik, tetapi dia tidak mengenal bapaknya yang sungguh luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman anak yang hilang ini, kita ingin merenungkan kembali betapa rapuhnya kita, betapa berdosanya kita. Tetapi ketika kita mau kembali, ketika kita mau bangkit dan pergi kepada Bapa, sungguh kita merasa bahwa kita adalah manusia yang berharga di mata Bapa. Bagaimana pengalaman si bungsu ketika dia menyesali, dia mau kembali dan dia mau menjadi orang upahan bapaknya untuk bekerja, tetapi Bapa melarangnya. Bapa tetap menganggap si bungsu adalah anaknya. Selain kita berharga di mata Bapa, dalam kehidupan kita inilah sesuatu yang sungguh luar biasa, yang bisa saja kita menjadi orang yang tanpa menyadari bahwa kita sungguh dikasihi Bapa. Meskipun kita orang berdosa, meskipun kita orang yang lemah, bagaikan Bapa menyambut si bungsu, memeluk, bahkan menciumnya. Inilah sebagai tanda kasih Bapa terhadap manusia. Bapa bukan hanya sekedar menerima kembali, tetapi dengan kasih yang sungguh luar biasa, Bapa dengan totalitas menyambut setiap orang yang ingin datang kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, terkadang menjadi manusia kita seringkali putus asa. Dalam kedosaan kita seringkali menjadi orang yang tidak mampu menghindari godaan. Dalam visualisasi yang tadi pada awal ditampilkan, digambarkan tentang manusia, gambaran manusia yang putus asa,
dalam menjalani kehidupannya. Ia seringkali terkena godaan, tetapi setiap kali digoda, dia mengalami kasih Allah dan ia sungguh dituntun Allah untuk dapat menyelamatkannya. Inilah sebuah gambaran bagaimana dalam wujud lilin yang tetap menyala, Allah senantiasa menuntun, Allah senantiasa menerangi, Allah senantiasa mengantarkan setiap manusia sungguh untuk memperoleh jalan keselamatan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini dalam masa Prapaskah adalah saat yang tepat bagi kita untuk berbalik dari dosa. Saat yang tepat bagi kita untuk kembali ke dalam kasih Allah yang sungguh luar biasa. Saat dimana kita merasa menjadi anak-anak Allah yang sesungguhnya. Maka dalam masa Prapaskah ini, mari kita merefleksikan kehidupan kita masing-masing sebagai seorang pribadi, di tengah keluarga, dimanapun kita berada. Kita sungguh mau merenungkan dari kisah anak yang hilang, apakah kita ini seperti anak bungsu yang tidak mampu menangkap kasih Allah yang begitu besar, atau kita adalah anak sulung yang masih saja bersungut-sungut ketika ada saudara-saudara kita yang berbalik dan bertobat kepada Allah. Si bungsu menyakiti hati bapaknya, tetapi ia kembali. Si sulung justru menjadi hakim atas orang lain. Saudara-saudari, kita menyadari Allah adalah Allah yang penuh belas kasih, yang selalu mengundang kepada kita. Pulanglah anakku, ada ampun Bapa bagimu. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa, mohon ampun atas kesalahan kita, serta mohon penerangan Roh Kudus, agar kita diberikan keberanian untuk menerima sakramen rekonsiliasi pribadi. Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak mengendaki kematian orang berdosa. Sebaliknya Engkau mengendaki supaya kami bertobat dan hidup. Maka Engkau mengundang orang berdosa supaya bertobat, dan kepada kami yang bertobat, Engkau melimpahkan pengampunan. Kesalahan kami Engkau hapuskan, dan dosa kami tidak Kau ingat lagi. Terima kasih Allah atas pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Semoga sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat juga menjadi sukacita kami. Semoga sukacita pengampunan ini mendorong kami dan selalu hidup rukun dan damai dengan seluruh umat-Mu. Ya Allah, perkenankanlah kini kami pergi dalam damai, dan selalu ingat akan sabda Putra-Mu yang mengendaki kami tidak berbuat dosa lagi. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Tuhan hadirlah melalui para pelayan gerejamu, agar melalui mereka, umat-Mu yang menyesali diri sebagai pendosa, dibebaskan dari setiap kesalahan, dan bersyukur kepadamu dengan hati yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan membimbing hati saudara-saudari dalam cinta kasih Allah dan dalam kesabaran Kristus. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa berjalan dalam hidup yang baru dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini ibadat tobat sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara sekalian diutus untuk melaksanakan tobat saudara. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, biar kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, berkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai.
ketika dunia menulis hidupnya, terhampar ragam rupa, warna dan bentuknya. Kita pun mengira kita tahu semua. Nyatanya benar itu hanya sebatas prasangka. Kau yakinkan aku untuk datang dan melihat. Kau tunjukkan padaku setiap warna yang ada. Ku hadir dan berjumpa, mendengarkan dengan hati, hadir dengan hati terbuka. Datang dan lihatlah, dunia itu nyata. Buanglah prasangka, katakanlah yang ada. Sampaikan pada semua, jangan ragu wartakan. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang. Datang dan lihatlah, dunia itu nyata. Buanglah prasangka, katakanlah yang ada. Sampaikan pada semua, jangan ragu wartakan. Jadilah saksi Tuhan bagi dunia yang terang, bagi dunia yang terang, bagi dunia yang terang.